Selamat pagi. Apa kabar Pak? Ini ada namanya agak susah nih. PH Gimda Cafe. PH Gimda Cafe ya, Wonoayu. Makcin makan telur sama kuningnya satu hari 10 butir gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena kebutuhan kita itu ya, kalau mau dihitung kebutuhan tubuh kita itu, satu hari itu sama dengan kebutuhan kita ya, sama dengan yang namanya mikronutrisi, makronutrisi, mineral, mikronutrisi yaitu mineral dan vitamin, makronutrisi yaitu asam amino, asam lemak dan karbohidrat. Satu hari itu setara dengan 30 butir telur satu hari. Kalau kita setarakan kebutuhan kita yang namanya mikronutrisi, mineral, vitamin, dan makronutrisinya asam amino, asam lemak, dan karbohidrat dengan ikan, itu setara dengan 7 kilo ikan. 7 kilo ikan. Ikan apa aja lah, ya 7 kilo. Aduh Jess, kamu gak mampu Jess, kamu gak mampu. Begitu hebatnya tubuhmu ya. Dan itu yang sering kali kita abaikan. Gini loh, manusia itu menjadi waras ketika dia berhubungan dengan miliknya. Dia waras ketika dia punya mobil. Dia waras ketika dia punya motor. Dia waras ketika dia punya rumah. Dia waras ketika dia punya handphone. Itu waras itu. Kenapa saya sebut waras? Karena dia bisa rajin servis sebulan sekali, servis ketika 10.000 km, servis ketika sinyalnya tidak bisa ditangkap, servis ketika baterainya udah melembung gitu. Itu manusia itu jadi waras. Tapi manusia tidak menjadi tidak waras ketika dia mengurusi dirinya sendiri yang berhubungan dengan kesehatannya. Kenapa dia tidak waras? Yang harusnya dia sehat dengan cara mengasupkan nutrisi ke tubuhnya, dia lebih senang tidak mengasupkan dan hanya percaya dengan berdoa. Tuhan tolong beri aku sehat, Tuhan tolong beri aku makmur gitu. Padahal sehat sama makmur itu tanggung jawabmu. Sehat itu ketika kamu mengasupkan 5 hal dalam tubuhmu. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Itu baru kamu sehat. Ya, abaikan 4 sehat 5 sempurna lah. Itu bohong-bohongan itu. Ya. Kamu sehat ketika asupan mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat terpenuhi. 5 hal ini dibagi menjadi 2 bagian. Mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Makronutrisi, yaitu asam lemak, asam amino, karbohidrat. Kalau itu terpenuhi dalam tubuhmu, kamu sehat. Ya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, kamu mau puasa sampai nungging-nungging, kamu mau puasa sampai berdoa puasa, mati kamu. Tidak ada ampun itu. Karena apa? Itu hukum alam. Tuhan sudah menyiapkan sedemikian rupa dalam kehidupan kamu, bukan hanya untuk kamu percayai, tetapi kamu bisa nikmati dalam hidupmu. Tapi kan kamu tidak melakukan itu. Gitu. Sementara kamu pengennya sehat dengan cara berdoa, nggak bisa. Ya, mukjizat itu sampai detik ini masih berlaku. Saya percaya Tuhan saya itu Tuhan yang penuh dengan mukjizat. Ya, tapi yang namanya mukjizat itu adalah keajaiban. Keajaiban itu dalam bahasa aslinya disebut dunamos. Sekali boom, efeknya untuk selamanya. Jadi hanya hal-hal tertentu yang bisa membuat keajaiban itu terjadi. Jadi jangan mimpi kamu tidak punya duit terus kemudian tahu-tahu ketiban berkah. Jangan mimpi seperti itu. Jangan mimpi kamu sehat tahu-tahu kamu bisa mendapatkan kesembuhan. Jangan mimpi, jangan-jangan itu cuma halusinasi. Jangan-jangan itu cuma fata morgana. Tidak ada Jess. Kamu harus mengusahakan. Nomor 1 usaha yang kamu lakukan adalah sekarang ini kalau kamu mau sehat, kamu harus melakukan treat untuk tubuhmu 18 jam tidak makan. Kenapa ya? Karena kamu udah kelebihan makan. Artinya apa? Artinya 18 jam tidak makan, kamu tidak sarapan dan kamu tidak makan malam. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu yang pertama kali kamu harus lakukan. Dan itu harus berjalan rutin. Nggak bisa sekali-sekali. Rutin.
Kayak saya ini udah 5 tahun saya melakukan itu. Sehingga badan saya sehat walaupun saya udah pasang ring jantung. Walaupun jantung saya bocor 30%. Walaupun jantung saya dibilang bengkak 5 tahun yang lalu. Tapi hari ini kamu lihat saya membuat konten-konten saya, adakah tanda-tanda penyakit itu? Sedangkan saya sudah memberhentikan OBAT sejak 2022 bulan April yang lalu. Sampai detik ini 2025. Jadi udah 3 tahun ini. Bulan April ini udah 3 tahun saya ndak tergantung, ndak disupport sama OBAT apapun. Termasuk yang namanya pengentalan darah, termasuk yang namanya statin, termasuk yang namanya formin. Dan kaki saya yang hitam-hitam mau hampir diamputasi, sembuh total. Bersih kaki saya. Masa kaki saya tak angkat, tak tunjukin ke kamu kan nggak perlu. Gitu loh Jess. Jadi kalau kamu bilang kebutuhannya, ya satu hari itu tubuhmu itu butuh supply 30 butir telur. Tapi kan kamu nggak mungkin makan 30 butir telur sehari. Muntah. Kalau kamu ganti telur dengan ikan, kamu harus supply tubuhmu satu hari itu minimal 7 kilo ikan. 7 kilo ikannya. Apakah mungkin semalam kita makan ikan selar berapa itu? 1 kilo. 1 kilo. Semalam jam berapa itu? Jam setengah 6. Jam 6-an. Setengah 7 lah. Ya. Diapain ikan selar Pak? 1 kilo. Digoreng kering. Jadi dimakan semuanya pakai sampai ke kepalanya. Nih buksu saya yang goreng. Sama enciknya. Saya yang tinggal makan. 1 kilo lebih itu berdua kita makan Jess. Tuh. Sama kerangnya berapa kilo itu? 1 kilo. 1 kilo. Kerang darah 1 kilo sama ikan selar 1 kilo. Tanpa nasi dimakannya. Karena emang itu sudah mengandung nasi. Maksudnya udah mengandung gula. Emang enggak ada nasinya. Tapi kalau kamu ikan digoreng, ya, terus kemudian daging digoreng, terus kemudian kerang darah direbus dan kemudian dicocol pakai bumbu saus, itu sudah ada gulanya. Jadi kamu tidak perlu memakannya pakai nasi lagi. Kalau kamu makan pakai nasi lagi boleh enggak Pak? Ya boleh aja, itu mulut-mulutmu, cuman kelebihan kadar gulanya, natriumnya belum lagi. Nah, sehingga kamu memakan protein yang teroksidasi dengan natrium, teroksidasi dengan kebanyakan lemak, kebanyakan gula. Itu yang menjadi pertimbangan kan. Nah, kalau Pak Jess sendiri makan telur 1 hari berapa? Saya bisa makan telur 1 hari sampai 5-7 bisa. Ya. 75 sehari doang. 75.000 ya. Selar sama kerang. Ya, 1 hari saya makan berdua 75.000 doang itu. Nggak ada tambahan lain-lain. Ikan selar sekilo sama kerang sekilo aja. Nah itu ya Jess. Jadi kamu sebetulnya kalau dengan cara makan seperti itu lebih murah. Itu kemarin kita makan, sekarang jam 2 siang. Sekarang ini jam 2 siang masih belum makan apapun loh kami. Hanya makan telur tadi. Saya makan 3 butir. Istri saya makan, kamu makan berapa? 2. Tuh. Hanya itu Jess. Dan itu enggak masalah. Nah saya kenapa enggak makan 30 butir telur Pak? Ya kan saya paginya minum racikan makcin sudah. Kan paginya saya minum suplemen sudah. Suplemen saya ada 8. Ya. Kalau saya pas ada rezeki saya beli 88-nya, saya makan 88-nya. Kalau habis 1 ya udah tinggal 7, habis 2 tinggal 6, habis 1 lagi tinggal 5. Ya itu tinggal habis lagi, nanti saya gilir lagi, makan 3, makan 2 gitu. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, kalsium, royal jelly, propolis. Nah, 8 suplemen ini yang saya konsumsi bergantian. Kadang 3, ya, kadang 2, tergantung duit saya lah. Karena yang mengatur kan saya. Terus yang tahu kebutuhan saya kan diri saya. Jadi kamu atur aja, enggak ada masalah itu. Tapi kalau kamu bisa 1 hari makan 30 butir, ya sudah, enggak usah makan yang lain. Berarti asupan 5 poin tadi udah lengkap. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat sudah lengkap dengan 30 butir telur itu tadi. Pak, enggak kolesterol Pak. Aduh. Inilah kesalahan-kesalahan kamu dengerin selama puluhan tahun ya. Sedangkan hampir lebih dari 100 tahun pemahaman itu udah dianggap scam. Karena apa? Karena pemahaman itu muncul dari sogokan pabrik-pabrik gula. Dan jurnalnya pun disebut abal-abal. Kok masih dipercayai? Kolesterol itu berkah tubuhmu yang
menjadi makanan otak dan menjadi makanan tubuh. Jadi jangan dimusuhin.